Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama, marilah kita haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hidayah serta karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul pada acara pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat serta salam kita haturkan kepada beliau Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Prima Putra selaku pembina KMMP, yang kami hormati Bapak Anton Ismunanto selaku pembicara pada kajian hari ini, serta yang kami sayangi dan kami banggakan seluruh partisipan yang telah berkenan hadir pada acara pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mahdi selaku pembawa acara pada kajian Islam Menata Kolbu pada pagi hari ini. Sebelumnya, izinkanlah saya untuk membacakan CV dari pembicara kita pada pagi hari ini, yaitu Ustadz Anton Ismunanto. Beliau merupakan seorang lulusan dari PKU Uninda Gontor, PPI, PI PPS UIN Sunan Kalijaga, dan EEC UST Yogyakarta. Beliau juga aktif di organisasi seperti Ketua Yayasan Bentala Tamadun Nusantara, Ketua MPK PCM Wiro Brajan, anggota MPK PDM Kota Yogyakarta, serta relawan PMI Kota Yogyakarta. Beliau sekarang merupakan seorang pengajar di Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah Yogyakarta, pengajar pendidikan ulama Tarjih Muhammadiyah Yogyakarta, serta pengajar Ma'had Tahfidzul Quran Ibnu Juraim Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, dari CV beliau ini dia jika mau dikatakan merupakan seorang yang kredibel dalam menyampaikan ilmu dan juga kajian ya teman-teman. Selanjutnya adalah, maaf sebelumnya ada kesalahan, ada tilawah terlebih dahulu. Kepada saudara Haria Kurniawan kami persilakan untuk tilawahnya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan kami juga telah mengutus Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini? Sungguh, kamu telah melampiaskan syahwatmu kepada sesama lelaki, bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas."
Dan jawaban kaumnya tidak lain hanyalah berkata, usirlah mereka, Lut dan kaumnya, dari negerimu ini. Mereka adalah orang yang menganggap dirinya suci. Kemudian kami selamatkan dia dan pengikutnya, kecuali istrinya. Dia istrinya termasuk orang-orang yang tertinggal. Dan kami hujani mereka dengan hujan batu. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang berbuat dosa itu. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Haria yang telah membacakan tilawah. Selanjutnya ialah materi oleh Ustadz Anton Ismunanto. Mungkin kepada beliau kita bisa sahabat terlebih dahulu ya. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Ustadz. Nah, mungkin tanpa memperlama waktu ya Ustadz, karena kan mungkin Ustadz juga ada kesibukan lain ya. Mungkin kepada Ustadz saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antal ghafurur rahim. Allahumma rfa' anna al-waba wal bala wal wala ya rahman ya rahim. Bapak Prima Putra yang saya hormati, moderator yang saya hormati, dan hadirin sekalian yang saya banggakan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul ya untuk kepentingan belajar begitu. Dan selaku tema kita ini adalah tema yang kalau kita Muslim sebenarnya sudah common sense ya, kita sudah paham bahwa persoalan ini sudah selesai begitu. Dan orang tidak bisa mengatasnamakan evolusi ataupun kemodernan untuk membenarkan perilaku ini. Karena kalau kita Muslim yang punya pandangan metafisika yang kokoh itu akan menyadari bahwa seperti apapun perubahan dunia itu hanya ada pada bagian permukaan dan benda-benda materialnya saja. Sementara hakikat manusia dan kehidupan itu tetap sama. Dia tidak pernah mengalami perubahan-perubahan yang berarti. Manusia tetap manusia dari waktu ke waktu. Nah, meskipun kesenangan-kesenangannya berubah, tetapi ada banyak hal yang tidak boleh melampaui batas. Seperti tentang ekspresi seksual atau perilaku seksual yang seperti umatnya kaum Nabi Lut tersebut. Nah, saudara sekalian dirahmati Allah, akan tetapi kemudian di masa ini ya, bahkan di tahun ini ada satu gerakan yang semakin hari semakin mengkhawatirkan. Meskipun kita dari sekalian yang di Jogja, apalagi yang di UGM itu perlu tahu bahwa salah satu charternya itu yang melegalisasi itu dulu dideklarasikan di Jogja itu pada bulan November 2006, yang itu sedih juga itu ya. Baru 5 bulan setelah gempa yang memporak-porandakan Jogja, orang-orang ini malah buat charter, buat piagam yang melegalisasi hal seperti itu. Ini satu hal yang tentu bukan kesalahan kelembagaan UGM, bukan ya sama sekali, atau orang Jogja bukan sama sekali, tapi memang ada orang-orang yang memang sudah model berpikirnya kacau begitu. Nah, lalu kemudian itu menjadi gerakan internasional yang ya berduit ya, bahkan berduit, masuk ke berbagai lini politik dan kemudian mencoba untuk melegalisasi perbuatan haram ini. Nah, ini menyedihkan sekali ya. Sampai-sampai kalau tahun ini, kalau saya tidak salah membaca data begitu, tahun ini itu untuk Asia Tenggara saja ya, untuk Indonesia, Thailand, Filipina, Malaysia itu dana yang digulirkan untuk mempromosikan hal ini mencapai angka 1,7 triliun apa ya, atau 17,9 triliun, saya lupa itu. Yang pasti angkanya triliun. Jadi triliunan hanya untuk menopang tindakan ini, sesuatu yang kita agak sedih itu. Bukan hanya agak, betul-betul sedih, ini mengerikan sekali. Memang ada sebagian kalangan yang mengatakan kalau ini jelas-jelas sudah program politik untuk depopulasi, ya, untuk mengurangi jumlah populasi manusia yang sudah terlalu banyak begitu.
Ya kita tahu ya bahwa jumlah manusia di muka bumi semakin banyak dan kebutuhan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan manusia tersebut menjadi semakin tinggi, tapi tidak dengan membunuh manusia atau yang lebih soft, tetapi juga tidak kalah gilanya adalah dengan melegalisasi hal yang diharamkan Allah. Ini karena kita kenal konsep keberkahan ya, konsep keberkahan. Misalkan begini, jumlah populasi anjing di muka bumi ini kan sedikit ya. Ya, padahal dia tidak pernah dibunuhi, ya, tidak pernah dalam artian dia bukan untuk konsumsi publik dalam skala besar ya. Dia tetap sedikit aja populasinya. Beda dengan kambing. Kambing itu kalau ya nanti kita Idul Adha coba akhir Juli nanti kita kan akan membantai banyak kambing kan. Jadi pembantaian kambing besar-besaran itu. Ya, pertanyaannya adalah apakah kemudian kambing punah? Ternyata tidak. Kambing telah Allah izinkan, dia makhluk yang diberkahi sehingga meskipun setiap Idul Adha itu dibantai di seluruh penjuru dunia, dia tidak punah. Dia tidak punah. Dia selalu dalam jumlah yang besar di muka bumi. Itu contoh bagaimana Allah izinkan keberkahan itu menjamin kehidupan manusia. Nah, berkaitan dengan gerakan LGBT ini sekarang, nah ini saya perlu sampaikan lebih dahulu sekalian. Berkaitan dengan LGBT ini kan sebetulnya kalau kita cermati itu ada yang punya kecenderungan seksual menyimpang, dia menahan diri ataupun melakukannya, tetapi yang pasti dia merasa bahwa dirinya salah dan ingin sembuh. Yang begini ini tidak boleh disebut LGBT ya, itu bukan LGBT, itu kita nyebutnya SSA, yang same sex attraction, gitu ya. Jadi kecenderungan pada sesama jenis, kita nyebutnya begitu itu. Itu istilah yang dipakai oleh teman-teman kita yang membantu, yang mencoba untuk membantu kawan-kawan kita yang punya problem tersebut untuk sembuh. Seperti teman-teman kita peduli sahabat, mereka adalah orang yang berjuang luar biasa untuk membantu teman-teman berkecenderungan seksual menyimpang ini untuk sembuh. Itu mereka nyebut yang tadi itu ya, yang masih merasa salah tadi sebagai SSA. Akan tetapi kalau LGBT ini sebuah gerakan ya, gerakan internasional berduit besar begitu, yang ingin melegalisasi, yang ingin mempromosikan dan melegalisasi perbuatan menyimpang ini. Dan ya tadi ya, untuk Asia Tenggara saja tahun ini dananya sudah triliunan begitu untuk mempromosikan hal tersebut. Itu tentu sesuatu yang mengerikan. Nanti sekalian ada berapa yang saya dapatkan, misalkan tahun 2019 ya. Tahun 2019 itu sampai 2019 itu negara yang melegalisasi pernikahan sesama jenis itu sudah 30 negara. Itu 2019, artinya 3 tahun yang lalu ya. Argentina 2010, Australia 2017, yang paling awal itu 2003 ya, Belgia ya. Belgia itu tahun 2003 sudah melegalisasi. Ya, kalau tidak salah ingat di data yang lain saya ada seorang pendeta di Amerika namanya Paul Robinson ya, dia itu adalah pendeta yang secara terbuka menyatakan dirinya menikah dengan asistennya. Jadi pemuka agama gitu. Ini sesuatu yang sesuatu yang menyedihkan sekali. Meskipun mereka beragama berbeda, itu kan problem manusia yang kita juga perlu peduli kan ya. Nah itu dia. Lalu kemudian berkaitan juga dengan data ya. Ada yang menyebutkan bahwa beberapa tahun yang lalu saja jumlah pelaku LGBT di seluruh dunia itu sudah 150-an juta orang. Sedangkan kalau Indonesia tahun 2012 itu diperkirakan 1 juta orang. Sampai angka 1 juta orang itu di Indonesia. Itu kan sesuatu yang kita ini perlu peduli. Itu 1 juta itu angka pengumuman resminya, tapi ada yang menyebut bahwa sebetulnya lebih dari itu sampai 3 juta orang. Ini naudzubillah. Yang kemudian perlu menjadi perhatian kita bersama ya, sekurang-kurangnya penjagaan diri kita, keluarga kita dari hal itu adalah hal yang pertama sebelum kemudian nanti kita mencoba untuk membantu kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang menghadapi hal tersebut, menghadapi kondisi tersebut. Nah, di negeri-negeri yang sudah melegalisasi itu mereka punya wilayah-wilayah khusus untuk penganut homoseksual gitu. Ada istilah ada istilah gay, ada gay district, ada gay Mecca.
kacau sekali bahasanya, Mekahnya gay juga. Itu ada yang menggunakan istilah itu, ada gay neighborhood ya. Ini sebuah gerakan yang mengerikan sekali. Nah, itu yang perlu menjadi, bahkan kan ada hari rayanya kan ya. Mereka nyebutnya sebagai gay pride atau kebanggaan gay gitu. Sebagai hari raya mereka. Saya nggak tahu tuh tanggal berapa. Dan di Amsterdam itu mereka melakukan pawai untuk menunjukkan identitas mereka yang menyimpang. Yang terbaru di Indonesia kita tahu ya bagaimana Inggris itu mengibarkan bendera pelangi di kedutaannya, seolah-olah mengatakan bahwa negara secara resmi mempromosikan hal tersebut. Nah, dan kita sudah mengomentari hal itu ya, kita menolak hal tersebut sebentar. Baik, itu tadi ya, jadi sampai kondisinya seperti itu, di Indonesia tadi, dan ketika ada komentar mereka tampaknya bergeming begitu. Padahal ada data yang menarik juga kan yang terjadi di Inggris ketika monkeypox-nya itu berkembang ya, cacar monyet itu berkembang di sana, dan ternyata untuk tidak mengatakan semuanya itu berkaitan erat dengan para pelaku praktik seksual menyimpang tersebut. Tapi mereka tidak punya kesadaran bahwa itu berhubungan itu loh. Semata-mata penyakit yang bisa disembuhkan. Tidak menganggap bahwa itu sesuatu yang sejak awal menyimpang. Gitu. Ini mungkin problem ya. Inilah kemudian rasionalitas itu juga perlu diiringi dengan dengan kesadaran tentang kebenaran yang teguh ya. Karena mengerikan sekali ketika orang-orang dengan perkembangan sains yang mengagumkan begitu di negeri-negeri Eropa yang selama 300-400 tahun terakhir mengalami banyak revolusi industri ya, berkali-kali kan, itu tidak mampu menyadari hubungan antara perilaku seksual menyimpang dengan berbagai penyakit baru yang muncul itu. Mereka menganggap bahwa G satu hal begitu ya, dan perlu dilegalisasikan itu hak asasi. Sementara penyakit ini adalah hal yang lain begitu, yang kemudian meskipun berhubungan begitu, tapi tidak imbal balik gitu ya, bukan kausalistik gitu. Ini kan kita kok bisa itu orang secerdas itu gagal untuk memahami hal seperti itu kan, kita sedih juga ya. Nah, adapun kita Muslim sudah dikawal ya, kita secara akidah dan secara kejiwaan bahwa di masa lalu ada fenomena serupa itu yang kemudian Allah binasakan. Tadi ayatnya sudah dibacakan ya, itu yang versi pendeknya. Di Asy-Syu'ara dia lebih panjang. Terima kasih tadi yang membacakan singkat cerita kan, memang kaumnya Nabi Lut itu Allah binasakan ya, dihujani tapi dihujani batu itu remuk redam itu. Dan kalau di ayat yang lain disebutnya beberapa kali Quran menyebutnya dengan al-mu'tafikat atau istilah al-munqalibat. Al-mu'tafikat atau al-munqalibat itu artinya adalah orang-orang yang berbalian. Berbalian itu bisa ditinjau dari beberapa hal ya. Berbalik perilakunya di satu sisi ya. Dan sampai kemudian buminya dibalik oleh Allah sehingga kemudian bagian bumi itu Allah angkat dan dibalikkan. Dan di Jawa ada loh kejadian serupa itu. Di Banjarnegara tahun 60-an itu silahkan datang karena monumennya ada peristiwa Lagetang. Cari saja di Banjarnegara. Peristiwa Lagetang adalah peristiwa ketika di kampung itu perilaku seksual sesama jenis itu terjadi, berlaku begitu, dan kemudian masyarakat sudah tidak bisa lagi mengingatkan sampai bertukar-tukar pasangan begitu. Akhirnya kemudian terjadi bukit Lagetang itu bisa menimpa bukit sebelahnya, dan orang yang baik yang di bawahnya tepat itu nggak kena itu. Beberapa tahun yang lalu beberapa majalah Islam seperti Hidayatullah berhasil mewawancarai saksi-saksi terakhir yang masih hidup begitu. Mereka mengatakan posisi rumah saya itu di bawah bukit yang terlempar ke bukit sebelah sana. Tetapi saya nggak kena itu. Tetapi bukit ini bisa terlempar ke sebelah sana di satu malam. Itu silahkan cari atau browsing aja ke internet, Lagetang itu udah muncul data-datanya ada ya. Dan itu bukan yang sekedar cerita rakyat. Kalau cerita rakyat biasanya kan 100, 200 bahkan mungkin khayalan gitu ya. Kalau ini kejadian nyata, ada saksinya, ada monumennya untuk menandai hal itu. Itu seperti itu. Dan memang sebetulnya
sejak zamannya Nabi Ibrahim. Nah ini dia. Nabi Ibrahim ini kan kakaknya Nabi Lut. Ya, jadi Nabi Ibrahim ini kakak sepupunya Nabi Lut. Nah, sejak zaman Nabi Ibrahim sebetulnya pembinasaan kaum itu sudah tidak terjadi. Ya, kalau kita tahu kaumnya Nabi Nuh dibinasakan, kaumnya Nabi Soleh dibinasakan, kaumnya Nabi Hud dibinasakan, bahkan membinasakannya pun dengan hal-hal yang menjadi kebutuhan manusia, dibinasakan dengan air, dibinasakan dengan angin. Ya, itu seperti itu. Tetapi pasca Nabi Ibrahim, ya itu nggak ada peristiwa itu kecuali, nah saya ulangi, kecuali ketika tindakannya berkaitan dengan fawahish, hal yang keji, hal yang menjijikkan yang dilakukan manusia yang nggak kebayang di benak orang normal itu. Nah, kasusnya apa namanya, kasus LGBT itu kan hal yang orang yang berjiwa bersih tidak mungkin kepikiran ke sana gitu. Itu apalagi kalau di dunia Islam sekarang mulai bermunculan ya yang membela-bela seperti itu. Ada seorang profesor di Indonesia, seorang muslimah, di zaman dulu dia seorang pejuang jilbab yang luar biasa. Belakangan ketika menjadi profesor syariah malah membela praktik LGBT. Ini sesuatu yang kita sedihkan begitu. Nah, berkaitan dengan Nabi Lut ini ya kita perlu tahu bahwa Lut termasuk nabi yang Allah uji dengan keluarganya. Ya, kalau Nabi Nuh itu anaknya yang khianat ya. Jadi jangan anggap kemudian kalau Nabi sempurna, enggak juga. Ini pelajaran untuk kita bahwa kita harus berusaha untuk menjaga keluarga kita sedemikian rupa. Tetapi Allah menguji itu dengan cara yang bermacam-macam dan tidak bisa mengatakan karma dan sebagainya. Kok bilang karma? Nabi Nuh itu anaknya kafir. Nabi Lut istrinya kan ingkar. Nabi Ibrahim bapaknya produsen berhala. Mau apa? Ya. Nabi Muhammad itu kita lihat itu beliau bertempur menghadapi keluarga besarnya sendiri. Ya, hanya demi satu hal agar manusia bersih, manusia lurus, manusia sesuai dengan fitrahnya, menyembah Allah semata, tidak menyembah selain Allah dan sebagainya. Jadi itu termasuk pelajaran bagi kita ya berkaitan dengan hal itu. Nah, lalu kemudian ada beberapa ayat ya yang di situ ada kosakata kunci al-mu'tafikat ya. Misalkan di dalam surat At-Taubah 70 ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, di situ dikatakan alam ya'tihim naba'ul ladzina min qablihim qaumi nuhin wa adin wa samud wa qaumi ibrahim wa ashabi madyan wal mu'tafikat. Ya, ini cerita-cerita tentang kaum-kaum yang ngeyel-ngeyel ya. Qaumi Nuhin ini di At-Taubah 70 ya. Kita tahu At-Taubah ini termasuk surat yang berat karena mengulas tentang orang munafik ya, membongkar perilaku orang munafik ya. Makanya ketika surat Taubah itu muncul, orang munafik pada khawatir semua kalau identitas mereka dibongkar oleh Allah. Padahal mereka sudah menyembunyikan sedemikian rupa, ternyata Allah memberitahu Nabi. Untungnya ini satu pelajaran juga dari Nabi ya. Nabi Muhammad itu meskipun orang munafik banyak, munafik itu fenomena Madinah ya. Kalau orang Mekah itu belak-belakan, ya muslim ya kafir gitu. Tapi kalau di Madinah itu ada fenomena orang yang pura-pura masuk Islam untuk kepentingan ekonomi, politik, sosial, itu bermunculan. Meskipun demikian, yang dikenal sebagai orang munafik itu yang paling dikenal hanya satu orang, namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu dia tuh kalau sholat di belakang Nabi, tapi kalau ada kesempatan untuk menikam Nabi dia pakai itu. Nah, dia yang sukanya kemudian mengirimkan data-data berita-berita dari Madinah ke Mekah agar orang-orang Quraisy siap menyerang untuk menyerang Madinah. Nah, Abdullah bin Ubay itu kenapa sih kok dia jahat begitu itu? Ternyata begini. Jadi Madinah itu dulu terbelah menjadi dua keluarga besar, dua kelompok besar. Namanya Aus dan Khazraj. Ya, Aus dan Khazraj ini mau kelahi itu, bukan mau kelahi, udah kelahi bertahun-tahun, puluhan tahun bahkan. Nah, orang Yahudi supporter ya. Orang Yahudi sebagai penyedia senjata ya kayak Israel sekarang lah ya. Nah, jadi zaman sekarang itu perang di kisaran Arab itu ya produsen senjatanya Yahudi Israel itu. Jadi yang jual, yang menyediakan, providernya lah ya. Macam itu tuh. Nah, ketika kemudian orang Mekah, orang Aus dan Khazraj ini pengen berdamai, orang Yahudi pusing ini. Wah, ini salah satu peluang bisnis selesai. Nah, ketika Aus dengan Khazraj ini mau damai, perbincangannya adalah siapa pemimpin yang potensial untuk menyatukan umat gitu. Saat itu sudah muncul banyak nama, tapi ternyata banyak pembesar-pembesar Madinah yang baik-baik, yang bersih hatinya itu mencarinya dari luar Madinah.
Yang mereka kejar adalah Nabi Muhammad, karena mereka mendengar Muhammad ini orang baik, bersih, track recordnya bersih. Mereka datangi, mereka bersumpah setia dan kemudian menjamin Nabi untuk datang ke Madinah. Nah, adapun di antara orang-orang yang lain, yang pembesar-pembesar yang tidak terima, itu kemudian pura-pura masuk Islam untuk menikam. Dan salah satunya Abdullah bin Ubay tadi, dan karena perilakunya itu sangat norak begitu, anaknya aja pusing itu. Anaknya aja udah, di bapak saya ini gimana ini. Meskipun ceritanya sebenarnya lebih jauh dari itu dan saya tidak tega untuk menceritakannya. Nanti silahkan membaca sendiri-sendiri. Gitu. Nah, At-Taubah itu membongkar perilaku orang munafik, dan selain itu adalah tentang banyak perilaku-perilaku menyimpang. Nah, di dalam surat At-Taubah ayat 70 ini kita temukan bagaimana Allah katakan, apa belum datang berita kepada mereka tentang kaumnya Nabi Nuh, Nabi Ad, Nabi Samud, kemudian kaumnya Nabi Ibrahim, kemudian keluarga orang-orang Madian, termasuk Mu'tafikat. Mu'tafikat. Nah, itu ada kata Mu'tafikat tadi ya, kita sebutkan, yang berbalik. Ya, yang dibalik oleh Allah. Jadi Mu'tafikat itu maknanya luas sekali, bisa dimaknai sebagai sudah fitrahnya kebalik ya, dari tadinya suka lawan jenis jadi sesama jenis. Itu Mu'tafikat. Surat Al-Haqqah juga iya, wajah Fir'aun wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'ah. Ya, datanglah Fir'aun dan orang-orang sebelumnya dan juga orang-orang yang dibalikkan Allah, Mu'tafikah. Lalu kemudian di surat An-Najm juga begitu, wal mu'tafikatu ahwa, mu'tafikah. Ya, tadi mereka fitrahnya terbalik, maka kemudian buminya dibalik oleh Allah untuk menimpa mereka. Nah, ahli tafsir berbeda pendapat ya tentang sebetulnya kaum yang dihadapi oleh Nabi Lut ini meliputi kampung mana saja. Ya, di sini dikatakan bahwa ada kaum Sodom itu yang terkenal ya. Kemudian ada Amurah, ada yang nyebutnya sebagai Gomorrah. Begitu, kemudian ada Adamah dan Sibuwim. Nah, itu dia. Itu yang disebutkan ulama tafsir. Nah, apa yang terjadi di Pompei, kita selalu tahu cerita Pompei di Italia itu ya, itu sudah beda konteks. Berarti ada pengulangan sejarah kan sebetulnya. Ada pengulangan. Kalau Pompei itu sampai kemudian bukti-bukti arkeologisnya kan ada tuh kan. Nah, ini dia. Di dalam tafsir Tahrir wa Tanwir, salah satu tafsir terbaik di abad ke-20, yang ngarang itu pandai berbahasa Prancis, ya, menguasai filsafat dengan sangat baik, ya, namanya Thohir bin Ashur. Pemahaman sainsnya juga bagus di tahun-tahun 60-an itu. Baru kemarin saya diberi orang kitab tafsir itu dan panjangnya minta ampun, sampai saya bingung bagaimana cara membahasanya. Pening kepala saya. Itu kitab itu menyebutkan bahwa ada 7 kota yang dihadapi oleh Nabi Lut. Dan sebagian ulama mengatakan bahwa ini berarti menunjukkan bahwa penyakit ini menular. Ya, dia menular. Kan nggak mungkin kan langsung 7 kota langsung serempak muncul. Kan nggak mungkin. Berarti kan perlahan-lahan. Apalagi kalau sekarang ada LGBT, ya berarti dia dipromosikan. Kan? Dipromosikan, diperjuangkan sedemikian rupa. Itu. Oke. Terus kemudian pertanyaannya adalah perilaku menyimpang orang-orang LGBT itu di zaman Nabi Lut itu bagaimana? Di sini para ulama tafsir disebutkan ada banyak perilaku rusak mereka. Yang pertama adalah praktik homoseksual itu sendiri, itu satu hal. Itu jelas masalah. Kemudian yang kedua, ternyata tukang rampok. Jadi di saat yang sama mereka tukang rampok ya. Saya ingin melacak lebih jauh sebetulnya kenapa mereka jadi tukang rampok gitu. Jadi perampok begitu. Apakah ada apakah kondisi ekonomi mereka memaksa mereka untuk merampok sebagai turunan dari praktik homoseksualnya tadi atau bagaimana, kita tidak tahu ya. Tapi kemungkinan berhubungan. Kemudian mereka itu kalau kumpul-kumpul itu isinya maksiat semua. Jadi kalau nongkrong-nongkrong itu isinya maksiat. Semua maksiat yang bisa dilakukan lakukan. Ya, termasuk kemudian ketika perempuan lewat itu malah dilempari batu. Bayangin, perempuan, jadi karena mereka senangnya laki-laki kan. Dan sebagian ulama mengatakan kalau yang perempuan senangnya perempuan, penyimpangannya sampai seperti itu. Nah, kalau yang laki-laki senang laki-laki itu, kalau ada perempuan lewat, ya dilempari, diecek-ecek, dilempari batu. Itu sampai seperti itu. Nah, terus kemudian
Lalu kemudian ada perlombaan itu, perlombaan melempar laki-laki begitu ya, melempar laki-laki. Nah, kalau kemudian kena, maka laki-laki itu bisa digarap, bisa melakukan hubungan seksual dengan lelaki tersebut. Seperti itu ya. Terus kemudian mereka sangat jorok begitu, bentuk sembarangan dan sebagainya dan sebagainya. Mohon maaf sekali, ini ada data yang menjijikkan, tapi oleh pelakunya di-share dengan tanpa malu di Twitter. Jadi di Twitter itu ada pelaku homoseksual yang ini karena datanya nggak tahu, yang pengen tak tampilkan tapi nggak sempat. Itu ada lelaki yang kemudian secara tidak malu, pelaku homoseksual itu di Twitter loh, panjang lebar dia mengatakan, ya kayak tutorial menggunakan mohon maaf, menggunakan apa namanya, menggunakan pembalut untuk laki-laki pelaku homoseksual. Kenapa? Karena mohon maaf sekali, naudzubillah ya, ketika perilaku sodomi itu dilakukan, itu kan fungsi anusnya itu kan rusak. Sehingga ketika kentut itu begitu itu dia pasti akan keluar itu kotorannya. Lalu kemudian mereka para pelaku homoseksual itu mengantisipasinya dengan menggunakan pampers, menggunakan apa namanya pembalut itu. Menjijikkan sekali ya. Dan itu yang kita, ya Allah, apakah sampai segitu jauhnya kerusakan fitrah? Ya kalau kita renungkan ya, sebetulnya kan kerusakan fitrah ini kan perlahan ya, dari hubungan seksual normal yang sembarangan, yang tadinya harusnya dengan menikah penuh penghormatan kepada laki perempuan, penuh penghormatan pada perilaku seksual yang benar begitu ya. Kemudian mulai dilakukan di luar pernikahan, lalu dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Lama-lama kemudian menganggap bahwa itu sesuatu yang lumrah begitu, terus kemudian bosan pada lawan jenis, hanya guna suka pada sesama jenis begitu. Sampai ini dia salah satu argumentasi filsafat untuk menolak itu kan begini, apakah kemudian ke depan akan dilegalisasi bentuk-bentuk penyimpangan terjauhnya, misalkan pernikahan dengan binatang, ya kan? Karena ada opsi di situ kan berarti kan. Nah, kalau kita mau tarik argumentasi filsafatnya, berarti kan bisa dong dia mereka menikah dengan binatang, termasuk mau lebih ekstrim lagi kalau kita tarik itu berarti pernikahan kalau perlu sesama jenis dengan anggota keluarga, incest gitu kan, ngeri sekali kan. Itu yang kemudian kita, ya Allah, kita betul-betul ini tidak benar ini. Sesepuh madrasah tempat saya ngajar, Pak Safi Ma'arif ya, meninggal kemarin Jumat ya, presiden aja datang pemakaman kemarin begitu. Itu betul-betul sudah berpesan itu Januari kemarin kan ke Ketua MPR, DPR MPR itu kan, sampai tembus itu apa namanya undang-undang LGBT itu. Kalau sampai tembus, naudzubillah, itu mengerikan sekali ya. Itu ada sekalian. Nah, terus kemudian sifatnya kaumnya Nabi Lut itu apa saja sih? Satu, mereka musrifun. Musrifun itu suka melampaui batas ya. Allah katakan innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa'i bal antum qaumun musrifun. Ya, kalian itu malah mendatangi lelaki dengan penuh dorongan seksual dan kemudian tidak tertarik pada perempuan. Sungguh kalian adalah orang-orang yang melampaui batas. Batas itu penting ya, dalam filsafat itu batas itu menentukan makna. Ya, kain itu ya kalau tidak dibatasi nggak jadi baju. Ya, pakaian yang kamu pakai sekalian ada sekalian itu disebut baju karena dia berbatas. Dia dijahit dengan batas tertentu. Ya, moderator menggunakan kacamata itu kalau kaca itu karena kacanya segitu. Coba kalau kacanya seukuran kaca mobil kan namanya bukan kacamata kan. Itu namanya kaca mobil. Jadi disebut kacamata karena berbatas begitu. Ya, apa namanya? Ya semua hal ya. Meja disebut meja karena ada batas ya. Batas itu memberikan makna. Ketika batas itu ditembus, rusak kan sebetulnya. Nah, itu karena kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Lut ini musrifun ya. Pakai sin ya, bukan shin ya. Kalau shin itu musyrif itu artinya bimbing, tapi kalau pakai sin itu orang-orang yang melampaui batas. Musrifun ini orang-orang yang melampaui batas. Kemudian yang kedua mujrimun ya. Wa amtarna alaihim matran fandur kaifa kana akibatul mujrimin. Tadi ayatnya dibacakan ya. Yaitu kami hujani kepada mereka matoron. Jadi kami hujani mereka matoron. Kata matoron di situ penegasan. Ulama menafsirkannya dengan menghujani batu. Terus kemudian fandur kaifa kana akibatul mujrimin. Nah, di situ dikatakan coba kamu lihat bagaimana
berakhirnya para pelaku kriminal. Nah, ini menunjukkan, jadi ketika ulama menafsirkan ya dan mengumpulkan data-data lama bahwa kaumnya Nabi Lut ini adalah para pelaku kriminal, itu ternyata Quran menegaskannya. Mujrim itu pelaku kriminal, dan di antara bentuk kriminalnya adalah perampokan. Nah, ini kalau kita mau renungi ayat-ayat Quran ini, kita harus hati-hati karena kaum LGBT ini akan sampai pada satu titik mereka menjadi pelaku kriminal yang membahayakan. Itu dia. Dari surat Al-A'raf ya. Kemudian yang ketiga adalah kaum musuh, kaum yang sangat buruk. Walutan atainahu hukman wa ilman wa najaynahu minal qaryati allati kanat ta'malul khaba'itha innahum kanu qaum su'in fasiqin. Ya, di ayat itu ada dua sifat ya, yaitu qaum su'in fasiqin. Ya, ya, dan Nabi Lut ya, kami datangkan kepada mereka hukum, ilmu, kebijaksanaan, ya, pengetahuan ya. Dan Nabi Lut ini kemudian kami selamatkan dia dari kaum yang dari kampung yang orang-orangnya itu takmalul khaba'is, melakukan hal-hal yang menjijikkan. Khaba'is, kalau kita masuk kamar mandi kan kita mengatakan Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari khubus wal khaba'is. Ulama berbeda pendapat tentang maknanya, tetapi cenderung sepakat bahwa itu sesuatu yang kotor. Nah, kaumnya Nabi Lut ini disebut sebagai takmalul khaba'is, orang-orang yang melakukan hal-hal yang menjijikkan, hal-hal yang kotor begitu. Nah, dan mereka adalah kaum su'in, kaum yang buruk dan fasik, suka berbuat dosa. Fasik itu artinya suka berbuat dosa. Itu kaumnya Nabi Lut. Terus kemudian jahil, bodoh. Ya Allah katakan a'innakum lata'tunar rijala syahwatan min dunin nisa. Ini tadi ayatnya sudah dibacakan, tapi bagian akhirnya tadi belum dibacakan, yaitu bal antum qaumun tajhalun. Kalian tuh kaum yang bodoh. Ya, jadi mereka betul-betul meskipun bisa jadi mampu menghadirkan argumentasi rasional untuk sebagian hal, di hal yang lain tidak nangkep. Kayak tadi lah misalkan pemerintah Inggris mengibarkan bendera pelangi di kedutaannya di Indonesia. Tapi padahal di saat yang sama di Inggris itu sedang muncul besar-besaran kasus cacar monyet begitu ya. Nah, padahal kemudian kasus cacar monyet itu kebanyakan menimpa atau bahkan semuanya menimpa orang-orang tadi, pelaku LGBT tadi. Tapi mereka kemudian menganggap bahwa itu nggak berhubungan itu. Ini gimana coba? Maka Quran mengatakan kaumun tajhalun, kalian ini kaum yang bodoh sekali itu. Ya, terus kemudian adun, suka bermusuhan. Atatuna dzukrana minal alamin. Apa kalian mendatangi para lelaki? Wa tadaruna ma khalaqalakum rabbukum. Dan kalian tinggalkan apa yang Allah ciptakan untuk kalian. Min azwajikum, dari istri-istri kalian. Bal antum qaumun adun, kalian orang-orang yang bisa bermakna permusuhan, bisa bermakna melampaui batas. Jadi kata adun ini sedikit berbeda dengan makna yang tadi musrifun ya. Tetapi maknanya seringkali diterjemahkan menjadi melampaui batas. Termasuk kemudian mufsidun. Ya, Rabbin surni alal qaumil mufsidin. Nabi Lut berdoa kepada Allah, ya Allah lindungi kami dari kaum-kaum perusak. Ya, ini sifatnya kaumnya Nabi Lut itu begitu itu ya. Mereka melampaui batas, mereka suka berbuat kriminal, suka berbuat dosa, suka membuat kerusakan. Itu kaumnya Nabi Lut. Yang kemudian yang kemungkinan akan menjadi karakteristik yang serupa pada orang-orang LGBT tadi ya. Itu. Nah itu dari sekalian. Lalu kemudian tadi ayat yang dibacakan oleh Korek tadi ya, itu menceritakan bagaimana Nabi Lut itu sudah berjuang sedemikian rupa untuk membantu mereka. Ya sudah berjuang agar mereka itu sudahlah kalian datangilah perempuan, jangan mendatangi sesama jenis dan sebagainya. Tapi apa yang terjadi? Kan di sini dikatakan begini di ayatnya kan, kalau di Asy-Syu'ara ya. Di Asy-Syu'ara itu dikatakan Inilakum rasulun amin. Aku itu diutus Allah dan aku adalah orang yang terpercaya. Saya tidak berdusta, saya tidak punya kepentingan apapun atas apa yang saya lakukan. Saya tulus ingin membantu Anda sekalian.
Nabi Lut katakan fattaqullaha wa ati'un. Bertakwalah kalian pada Allah, takutlah pada Allah, taatilah aku, dengarkan apa yang saya katakan pada kalian. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin. Aku tuh tidak minta upah apapun dari kalian. Saya tidak butuh menjadi pemimpin, saya tidak butuh menjadi orang kaya, saya tidak membutuhkan ucapan terima kasih Anda sekalian, saya tidak butuh apapun dari Anda sekalian. Saya tidak butuh semua itu. In ajriya illa ala rabbil alamin. Biar Allah saja yang membalas saya. Bayangkan ketulusan seperti itu pun dilawan oleh orang-orang ini ya. Atatuna dzukran tadi sudah ya. Nah, ini dia. Ketika Nabi Lut itu sudah sedemikian rupa baiknya, apa yang dilakukan oleh kaumnya? La illam tantahi ya Lut, kalau kamu nggak berhenti, itu kata kaumnya, ya. Kalau kamu nggak terus ganggu kami, kamu nggak cerewet, kalau kamu masih terus cerewet dan nggak berhenti komentari kami, ceramah ke kami, kata mereka, latakunan dan minal mukhrajin, kamu akan kami usir. Bayangin, orang baik-baiknya yang akhirnya kan dikriminalisasi kan. Jadi masih ingat ucapan mantan jaksa agung itu, biografinya tuh bagus sekali judulnya, Demokrasi Kampung Maling. Ya, dari Demokrasi Kampung Maling. Mohon maaf, ini ungkapan yang menggambarkan buku itu. Bukunya agak sedikit beda. Demokrasi Kampung Maling itu kan begini. Di Kampung Maling, yang baik itu yang sehat. Gitu. Jadi kalau nggak maling, itu malah yang sehat. Karena demokrasi Kampung Maling itu istilahnya adalah kalau kamu pengen baik di kampung itu ya harus maling. Kalau kamu nggak maling berarti kamu menyelisihi kesepakatan kampung tersebut. Nah itu dia. Kemudian dikatakan Lut mengatakan inilah li amalikum minal qalin. Sungguh aku tidak suka dengan perbuatan kalian, ya. Kalian tuh keterlaluan dan sebagainya. Sampai kemudian ketika kaumnya ini sudah mulai mengintimidasi, ya, orang-orang LGBT ini mulai mengintimidasi Nabi. Ya. Jadi yang baik itu malah diintimidasi. Ya, sekarang coba adalah di internet aja kan, yang menolak LGBT kan langsung dituduh nggak open mind lah, nggak toleran lah, kan mulai diintimidasi kan, yang orang-orang yang pengen lurus itu. Ya. Sampai kemudian Nabi Lut mengatakan, Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malu. Ya Allah, selamatkan aku dan keluargaku dari perbuatan mereka. Nah, lalu kemudian terjadilah apa yang terjadi ya, fanajjainahu ahlahu ajma'in. Ya, kami selamatkan dia dan keluarganya. Illa ajuzan fil ghabirin, kecuali orang-orang lemah ya. Apa namanya? Ajuzan fil ghabirin itu ini adalah untuk istri. Jadi istrinya Nabi Lut itu tidak bisa menolak perilaku orang kampungnya. Tidak mampu bersikap mandiri untuk membeda dengan orang kampung. Maka dikatakan ajuz itu lemah. Meskipun ada yang memaknainya sebagai orang tua, orang sepuh begitu, tapi yang paling kentara sebetulnya ketidakmampuan dia untuk menyelisihi orang kampungnya sendiri. Nah ini satu masalah ya. Kita harus pandai berbaur dengan kampung, dan di saat yang sama harus mampu untuk membeda pada persoalan-persoalan yang memang mungkar. Ini istrinya Nabi Lut tidak seperti itu. Summa damarnal akhirin, kemudian kami hancur leburkan, wa amtarna alaihim matara. Kami timpakan kepada mereka hujan, alhamdulillah hujan batu ya. Inna fi dzalika laayatan wa kana aktsaruhum mu'minin ya. Dan itu semua adalah tanda bagi orang beriman. Bagi yang tidak mau beriman ya ayat ini dikesampingkan, diremehkan, direcehkan. Nah, yang menarik adalah sebelum kejadian itu ada malaikat yang berkunjung ke Nabi Ibrahim. Nah, ini dia. Jadi ada cerita yang terhubung ya, yaitu makanya dikatakan hal ataka haditsu dzaifi Ibrahim al-mukramin. Ya. Tahu nggak kalian cerita ketika ada tamunya Nabi Ibrahim dan mereka adalah orang-orang yang dimuliakan. Ulama mengatakan kenapa dikatakan dimuliakan? Satu, mereka malaikat. Dan yang kedua, perilakunya beda. Mereka bersih, masuk mengucapkan salam, mereka perilaku baik dan sebagainya. Itu dia. Terus kemudian
Oke, di situ sudah ya. Nah, menariknya adalah tamunya ini, ya, dikatakan tamunya ini ketika apa namanya, ketika apa, ketika disuguhi makanan ya, dan makanan itulah makanan yang lezat begitu itu, dia tidak menyentuhnya. Dan kemudian Nabi Ibrahim mulai merasa takut. Falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi nakirahum wa aujasa minhum khifatan qalu la takhaf inna ursilna ila qaumin lut. Nah, ini dia. Malaikatnya itu mengatakan apa? Kan Nabi Ibrahim kan kaget. Duh, kok ini orangnya kagetnya beda nih, siapa nih? Nah, ketika kemudian Nabi Ibrahim menunjukkan wajah-wajah ketakutan, begitu, malaikat itu, dan malaikatnya rombongan ya. Ada yang mengatakan itu adalah malaikat Jibril dan Mikail dan beberapa malaikat yang lain, tapi itu tidak ada dalilnya begitu, atau dalilnya tidak cukup kuat, yang masih malaikat. Lalu kemudian dikatakan apa? Jangan takut, jangan takut. Nah, malaikatnya mengatakan apa? La taqaf inna ursilna ila qaumin Lut. Kamu nggak usah takut. Kami itu diutus Allah untuk kaumnya Nabi Lut. Artinya apa? Nabi Ibrahim sudah tahu, oh ini mau dibinasakan. Jadi ada kejadian seperti itu. Oke. Baik, adik sekalian, mungkin itu ya. Tapi singkat cerita, terjadilah apa yang terjadi. Dan kemudian bagi orang-orang yang beriman dan berpikir, kita sudah paham bahwa kisahnya Nabi Lut itu pelajaran yang luar biasa. Ya, dan azabnya itu adalah azab yang Anda bisa bayangkan nggak, ketika bumi dibalik itu kan sesuatu yang mengerikan sekali. Ekuivasi yang terjadi di Palu 2019 yang lalu itu sudah mengerikan kan. Itu kan berjalan lambat begitu. Kalau ini kan langsung cepat dan kemudian redamkan begitu. Nah, itu dia. Oh, ini dia. Apa namanya? Nah, ini berkaitan dengan pasca azab. Ini ada bahasan ulama ya. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzimin. Telah berlalu apa yang berlalu. Telah terjadi apa yang terjadi. Maka kemudian siru fil ard, ini perintah dari Allah kepada kita untuk senang melakukan perjalanan, tetapi bukan semata-mata touring, apalagi healing begitu ya. Karena sekarang kan sukanya hilang begitu, loropo, hilang. Nggak sakit kok healing ya. Nah, itu Allah tuh menyuruh kita melakukan perjalanan touring itu untuk apa? Untuk kaifa kana akibatul mukadzibin. Lihat ya, renungkan, pikirkan bagaimana berakhirnya orang-orang yang mendustakan itu. Jadi itu bahan renungan. Lalu kemudian ada ulama berbeda pendapat. Jejak kaumnya Nabi Lut itu di mana? Nah, sebagian mengatakan di Laut Mati. Ya, yang di situ kadar garamnya sangat tinggi, sedemikian rupa ya. Dan itu adalah bagian dari sisa-sisa azab Allah. Itu pendapat ya. Itu pendapat. Tetapi yang pasti memang ada banyak perbedaan pendapat, termasuk adanya kaum-kaum yang muncul belakangan yang melakukan hal serupa dan kemudian Allah binasakan. Yang kalau di Jawa ya kita punya bukti, kita punya cerita masyarakat, kita beberapa tahun lalu masih bisa menemukan saksinya bagaimana di Banjarnegara itu ada yang dibegitukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hari ini kita menemukan orang-orang yang seperti itu masih banyak, mereka ingin untuk memperjuangkan perilakunya begitu, dan mereka berjuang ya, mereka berjuang sedemikian rupa untuk melakukan hal tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk sebagai pengingat saja ya. Semoga menjadi pahala bagi saya dan manfaat bagi Anda sekalian. Saya cukupkan. Barakallahu li wa lakum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Anton Ismunanto atas kajian yang telah diberikan. Acara selanjutnya ialah sesi diskusi dan tanya jawab kepada para hadirin yang ingin berdiskusi dengan Ustadz Anton. Kami persilakan untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat ataupun raise hand untuk pertanyaan secara langsung. Baik Ustadz, sebelumnya saya ingin menanggapi dari kajian. Oh enggak, dari dulu nih, dari Mas Sandri Rizkwa. Saya persilakan. Terima kasih atas waktunya. Jadi
Ustaz, saya mau nanya, di Indonesia sendiri kan udah gimana ya, udah cukup banyak kayak komunitas LGBT ini. Nah, terus gimana sih cara kita atau pemerintah gitu, terlebih khusus untuk pemerintah Indonesia untuk menghentikan LGBT ini atau memperbaiki lingkungan yang udah mulai tercemar oleh LGBT ini? Karena seperti yang kita tahu kan bahwa zaman sekarang tuh penyebaran pengaruh LGBT ini lebih meluas di sosmed. Apakah pemerintah harus lebih was-was di sosmed atau pemerintah harus membuat aturan mengenai LGBT ini? Iya, memang kalau salah satu lembaga resmi yang bisa diandalkan adalah pemerintah ya. Dan karena dia strategis, maka memang pertarungan di pemerintah itu sangat kuat. Kayak tadi yang kita sebutkan ya, sampai Pak Syafiq Ma'arif itu berpesan betul kepada Ketua Pak Bambang Susatyo tuh loh, itu kan Ketua MPR ya, beliau, atau DPR itu saya lupa. Itu tolong jangan sampai undang-undang LGBT ini tembus. Itu pesan yang betul-betul, dan beliau berjanji itu Pak Bambang. Tapi kan setelah itu kan kita nggak tahu ya ini. Kubu-kubu yang aneh-aneh itu tentu berjuang untuk masuk ke pemerintahan untuk bisa melegalisasi banyak hal gitu ya. Nah, makanya kemudian di situ ada pertarungan tersendiri. Sebetulnya kan undang-undang, kalau masih ingat RUU PKS, masih ingat ya, itu kan sebenarnya bagian dari undang-undang yang diperjuangkan agar jangan tembus karena nanti rembetannya kan ke arah sana sebetulnya. Jadi memang makanya kita perlu berharap mendukung gitu para politisi yang baik, yang jujur, yang solid ya, dari kelompok manapun begitu untuk memperjuangkan hal ini begitu. Nah ini karena ini berkaitan dengan orang banyak kan. Itu selain persoalan-persoalan yang lain yang juga perlu diperhatikan. Nah, kemudian turunannya adalah kalau pemerintah punya kekuasaan memang bisa dipakai untuk mengontrol banyak hal ya. Film-film ya, film-film yang mempromosikan hal itu, kartun-kartun yang mempromosikan hal itu, lalu kemudian musik-musik yang kemudian bercerita tentang hal itu perlu diantisipasi begitu kan. Kelemahan berbahasa banyak adik-adik kita yang kemudian nyanyi lagu-lagu yang ternyata isinya begitu, itu juga mengkhawatirkan ya. Nah itu dia, itu pemerintah yang kita hanya bisa mendoakan yang baik-baik, mensupport dan sebagainya. Adapun sisanya adalah ya kita perlu pastikan bahwa diri kita menjadi sorong ya di waktu-waktu kita untuk mungkin kalau ada yang bisa terlibat bahkan bagus itu kayak teman-teman seperti Peduli Sahabat untuk membantu orang-orang yang memang ingin sembuh, karena orang-orang yang pernah mengalami itu termasuk orang-orang yang bisa menjelaskan lebih efektif tentang masalah dan problem kejiwaan ini dan menjadi bukti bahwa mereka bisa sembuh gitu. Ya, sebagian kan gerakannya kan sudah sampai pada batas di dunia pengetahuan itu mengatakan itu kan normal, bukan penyimpangan dan sebagainya dan sebagainya. Itu. Kalau kemudian yang ketiga memang perlindungan internal kita ini yang perlu dikuatkan ya. Keluarga ini yang karena kan ada bahasa begini tuh, dulu khawatir punya anak perempuan karena pergaulan bebas. Nah sekarang ditambah lebih rumit lagi karena anak laki-laki pun juga mengkhawatirkan gitu karena hal tersebut gitu. Nah memang penguatan struktur keluarga ini juga menjadi PR kita bersama ya, karena kemodernan menghancurkan keluarga gitu. Ya, kemodernan dan industrialisasi memaksa laki perempuan keluar rumah semuanya sehingga keluarga menjadi kosong. Bahkan sekarang semakin banyak bermunculan orang yang tidak ingin berkeluarga. Sampai ada bahasa, saya berkeluarga nggak apa-apa, tapi saya nggak mau ngurus keluarga. Itu ada bahasa begitu. Saya baru dengar tadi malam dari seorang dosen itu, alumni UGM. Gitu. Saya punya kawan itu sampai bahasanya begitu. Oh, maaf, bukan dosen. Oh, maaf, PNS kesehatan, karena ini teman dari istrinya. Jadi anak UGM ini dulu anak CS, dia dosen, istrinya PNS kesehatan di salah satu kota di sana, teman PNS-nya itu. Saya punya bahasa begitu, saya nggak mau ngurusi keluarga. Terus sampai punya bahasa vulgar seperti itu. Nah ini yang memang kalau mau ditarik lebih jauh secara filosofis memang ini kan problem kemodernan ya. Jadi the plight of modern man itu. Jadi nestapa manusia modern ini betul-betul. Ya makanya kemudian kita kuatkan diri kita dan melindungi komunitas terdekat kita sembari membantu ya kawan-kawan kita di yang terjangkau lah ya. Yang pasti kalau kayak gini kan situasinya kan ya, semua yang bisa diusahakan usahakan lah
Itu aja sih, wallahu a'lam. Oke. Ini ada pertanyaan di kolom chat ya. Di kolom chat ya. Kalau yang menyimpang dalam artian membantu teman-teman yang menyimpang. Kalau dia merasa dirinya dirinya bersalah ya, itu sesuatu yang menyimpang ya disupport ya. Disupport bahwa kamu bisa, apa yang bisa kami lakukan dan sebagainya. Jadi kalau kemudian dia menganggap dirinya tidak menyimpang, itulah yang kemudian menjadi persoalan tersendiri ya. Karena banyak kasusnya kalau kita cermati mereka sangat ideologis malah. Mereka sangat ideologis untuk mengatakan bahwa diri mereka normal, itu rumit ya, berhadapan dengan yang begitu itu. Nah, terus kemudian ya memang berkaitan dengan kemampuan untuk memberi nasihat itu harus kita latih ya. Itu kan sebagian sebetulnya ya, dunia dakwah itu adalah dunia soft skill ya. Dunia seni berinteraksi dengan manusia untuk menyampaikan kebenaran dan membantu orang lain untuk terbebas dari kesalahan, dari dosa yang melingkupinya kan, sebetulnya kan di situ ya. Memang kita perlu dari waktu ke waktu mengasah kemampuan itu. Nah, adapun sembari mengasah kemampuan itu kita bisa berstrategi. Ya, misalkan kalau nggak bisa ngomong sendiri, ajak teman. Kalau nggak bisa ngomong secara kultural, ajak makan dan sebagainya. Artinya bahwa intinya semua yang bisa dipakai gitulah. Ini yang bisa dipakai begitu. Secara teknis ya tentu rumit ya. Saya pernah berada di situasi di sebuah lembaga yang ada begituannya, itu tidak mudah juga untuk menjelaskan persoalan itu ke yang bersangkutan. Mohon maaf kalau tidak bisa menjawab secara presisi ya. Wallahu a'lam. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Ustadz Anton Ismanto atas jawabannya telah diberikan. Saya juga ada sebuah diskusi ini, sebuah hasil sampingan dari ideologi tentang LGBT ini sendiri itu. Yang nanti udah disinggung Ustadz seperti nggak ingin berengurus keluarga, child free dan sebagainya itu. Itu merupakan hasil samping dari LGBT yang sebenarnya itu ada agak sedikit ironi gitu. Yang dimana itu mereka itu gak ingin punya anak, gak ingin mengurus keluarga atas beberapa mungkin trauma dan sebagainya yang mungkin diperkuat oleh ideologi LGBT ini sendiri gitu. Nah itu kalau menurut Ustadz ini itu bagaimana cara memberikan apa sih namanya itu arahan yang lebih baik gitu loh, bahwa ini itu salah gitu, bukan hal yang benar gitu. Kalau child free mungkin lebih ya. Kalau child free jauh lah dari LGBT. Child free kan sebetulnya kan sesuatu yang dalam Islam pun masih ada ruang kemungkinan bolehnya kan. Dia tidak ingin berkeluarga, tidak punya anak begitu. Hanya kemudian dan sebetulnya bisa kita pisahkan ya antara child free dengan LGBT. Tapi ada satu kata kunci yang tadi Antum sebutkan dan belum saya bahas itu memang ini ya, kondisi keluarga itu ternyata punya pengaruh, khususnya keluarga modern di kota-kota besar itu. Itu ternyata menciptakan trauma-trauma tersendiri bagi anak-anaknya begitu ya. Yang kondisi kemodernan dan kota besar itu ternyata menimbulkan kerentanan kasus yang lain yang berhubungan maupun tidak berhubungan dengan LGBT itu apa? Ternyata di usia kalian adik sekalian itu angka mental health-nya itu ternyata rendah. Ini satu persoalan tersendiri juga yang nanti akan terhubung ke sana. Yang memang ini menjadi persoalan global ya, dari persoalan global, dan sebenarnya banyak sarjana sudah menulis ini sejak tahun 80, 90 itu sudah banyak tulisannya sebetulnya. Tapi ya tadi pada akhirnya kalau skalanya kecil itu memang pelindungan ya di person dan keluarga. Kalau di skala luas memang perlu ada komitmen bersama baik di tingkat negara maupun lintas negara untuk menangani hal itu. Karena kalau tidak ada komitmen bersama ya akhirnya suka repot. Dan memang kalau nggak ada komitmen bersama tadi akhirnya menjadi sangat perlindungannya sangat personal dan komunal terbatas saja, hanya melindungi diri dan keluarga terdekat kan bisa dilakukan. Nah, sedangkan sisanya
ya hanya dialog kan, kita kan nggak mungkin untuk melakukan pemaksaan. Nabi Lut juga tidak melakukan pemaksaan gitu. Sampai kemudian istrinya aja sampai segitunya begitu ya. Nah, sehingga jam terbang untuk berdialog itu memang perlu ditingkatkan, sehingga kemampuan untuk berdialog, berbincang, memberikan masukan, memberikan saranan itu juga menjadi lebih tinggi. Nah, keterampilan-keterampilan itulah yang memang tidak ada lembaga khusus yang mengembangkannya ya. Nah, sebetulnya lembaga dakwah itu punya kepentingan untuk punya program-program seperti itu, melatih kemampuan untuk berdialog, berdiskusi dengan orang sehingga bisa memberikan masukan dengan tepat, menyentuh hati, efektif. Nah, itu yang lembaga-lembaga di Amerika, lembaga dakwah di Amerika itu yang sudah mengembangkan modul seperti itu ada, kayak yang diterjemahkan oleh Dewan Dakwah tahun 90-an itu ada tentang bagaimana punya desain dan sebagainya. Tapi kita tampaknya belum sampai ke sana ya. Nah, mungkin itu mohon maaf sekali atas keterbatasan saya untuk menjawab ya. Semakin bertambah usia itu malah merasa semakin presisi itu semakin berkurang gitu. Saya juga persoalannya ternyata tidak sesimpel yang kita bayangkan gitu. Ya, mohon maaf sekali adik sekalian. Ya, terima kasih banyak Ustaz. Makanya saya kadang jujur saja saya itu belum paham kenapa ada orang yang menyimpang itu karena karena yang normal aja kadang itu membuat nafsu ini bergejolak gitu. Kenapa harus menyimpang gitu? Saya belum paham Ya. gitu. Tapi Makanya, memang salah satu faktornya satu trauma, trauma di masa pertumbuhan. Itu banyak diulas oleh para psikolog gitu, bahwa trauma di masa pertumbuhan, di masa kanak-kanak atau remaja itu menentukan hal itu. Dan yang kedua proses penularan tadi, ya, proses penularan. Ada beberapa tempat-tempat yang saya nggak tega untuk menyebutkannya begitu, itu yang ternyata menjadi tempat seperti penyemaian hal seperti itu. Kenapa? Kalau ada orang normal masuk di situ, diperlakukan begitu, keluar-keluar dia sudah sudah terpengaruh sedemikian rupa. Ya, karena ketagihan kan kalau dia diperlakukan begitu itu ada yang ya. seperti itu. Wallahu a'lam. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang Amin. sedemikian rupa dan diberikan kekuatan untuk memberikan ketabahan dan kekuatan kepada orang-orang yang belum belum bisa berada di jalan yang sama dengan kita. Nah, saya mengingatkan kembali untuk teman-teman yang belum mengisi presensi untuk mengisi presensi terlebih dahulu. Oke. Baik, acara selanjutnya ialah penyampaian sertifikat atau kenang-kenangan kepada Ustadz Anton Isunanto. Kepada para panitia yang bertugas, saya persilakan. Oke. Berikut adalah sertifikat atau kenang-kenangan yang akan diberikan kepada Ustadz Anton Isunanto. Kepada beliau, kami serahkan. Terima kasih. Jazakumullahu khair. Terima kasih. Mungkin kita bisa dokumentasi terlebih dahulu kepada panitia yang bertugas. Saya persilakan. Baik, mungkin kepada seluruh peserta dimohon untuk on cam sebentar yang memungkinkan untuk dokumentasi ya. Saya ingatkan kembali kepada para peserta yang belum menyalakan kameranya, bisa menyalakan kameranya untuk sesi dokumentasi.
Oke, mungkin ditunggu hingga pukul 10.58 akan dilakukan dokumentasi ya teman-teman. Oke, mungkin alat 10.57 kita mulai dokumentasi. Bagi teman-teman yang belum on cam, mungkin bisa on cam dulu ya. Oke, dokumentasi bisa dimulai sekarang. Dari slide pertama saya hitung 1, 2, 3. Slide kedua 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Saudara Mahdi. Baik, terima kasih kepada Saudari Sinta atas dokumentasi yang telah dilakukan. Acara selanjutnya ialah pembacaan doa yang saya memohon kepada Ustadz Anton untuk memimpin doa. Apakah berkenan Ustadz? Nah, mari kita berdoa hadirin sekalian. Alhamdulillah, nahmaduhu kama yanbaghi li jalalihi wa 'azimi sultanihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana ya Allah. Allahumma ighfir lana dhunubana ya Allah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li azwajina wa li abna'ina wa li walidina wa li ikhwanina wa li akhwatina wa li asatidatina wa li talamidatina wa li mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana hab lana min azwajina وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلنا مقيم الصلاة من ذريتنا ربنا وتقبل الدعاء اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت وغفرة بعد الموت وهون علينا في سكرة الموت والعفو عند الحساب والنجاة من النار ونسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم انصر المسلمين في فلسطين وسوريا والسعودية والعراق والإيران والهند والصين وإندونيسيا يا الله اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والغلاء يا رحمن الرحيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد. Terima kasih saya ucapkan kepada Ustadz Anton Ismananto atas doa dan penyampaian materi yang telah diberikan. Semoga kita semua diberikan keberkahan atas doa yang telah diberikan. Saya juga berterima kasih kepada Pak Prima yang telah hadir pada kajian pagi hari ini dan juga kepada para hadirin yang telah hadir juga pada pagi hari ini sehingga kajian pada pagi hari ini dapat terlaksanakan dengan baik. Mungkin sekian dari saya. Mari kita tutup pada kajian pagi hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan sekian dari saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata ataupun sikap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semua. Jazakumullah khairan Ustaz. Terima kasih Pak Prima. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Prima. Terima kasih Ustaz. Terima kasih teman-teman yang udah hadir. Jazakumullah khair. Baik Pak, insya Allah nanti akan selalu kita infokan dan minta undang. Jangan pamit, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.